Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya M. Sopiudin Dahlan, founder metode MSD. Basic Reproduction Number, R-Not. Dipersembahkan oleh sopiudin.com, sahabat penelitian Anda. sopiudinstore.com yang orisinal ada di sini. Pembahasan, pengertian R-Not, hubungan R-Not dengan herd immunity, strategi menurunkan R-Not, dan hubungan R-Not dengan vaksin. Pada masa wabah, kita mengenal Basic Reproduction Number atau R-Not, yang dibaca R0 atau R0. R0 adalah jumlah kasus baru yang ditimbulkan kasus lama pada populasi yang berpotensi terkena kasus. R0 3 artinya satu kasus lama dapat mengakibatkan 3 kasus baru. R0 lebih dari 1 artinya kasus baru lebih banyak, tren meningkat. R0 sama dengan 1 artinya kasus baru sama banyak dengan kasus lama, tren stagnan. R0 kurang dari 1 artinya kasus baru lebih sedikit, tren menurun. Bagaimana mengetahui R0? Cara terbaik dengan metode observasi. Karena metode observasi tidak mungkin, R0 dihitung dengan model matematika, yang rumit bagi bukan bidang matematika. Namun, semua model matematika paling tidak akan melibatkan 3 faktor. Durasi kemampuan penularan atau T, efektivitas penularan atau E, dan jumlah kontak dalam durasi penularan atau K. Formula paling sederhana adalah perkalian 3 faktor tersebut. Durasi penularan COVID-19 adalah 30 hari. Efektivitas penularan 1 dari 100 orang atau 0,01. Rata jumlah kontak 100 orang. Jadi, jika tanpa intervensi, maka satu kasus mampu mengakibatkan 30 kasus baru. Apakah tanpa intervensi wabah bisa berhenti? Wabah berhenti jika tercapai herd immunity. Itu pun bila jenis virusnya virus yang memungkinkan herd immunity. Perhatikan konsep ini. Konsep ini namanya konsep SIR, Suspect Infected Recover. Suspek menjadi infected bergantung pada R0. Recover bergantung pada mortalitas atau M. Wabah berhenti ketika recover cukup untuk melindungi suspek. Misal 70% recover mampu melindungi populasi yang lainnya. R0 COVID-19 diasumsikan 30 setiap 30 hari. Mortalitas diasumsikan 5%. Jumlah penduduk suatu tempat misalnya 1 miliar. Ada satu kasus COVID-19 di hari ke-0 dan tanpa intervensi yang memadai. Pada interval pertama ada 30 kasus baru, meninggal 2 dan recover 28. Pada interval berikutnya kasus baru berjumlah 900, meninggal 45 dan recover 855. Pada interval berikutnya, kasus baru 90.000, meninggal 4.500 dan recover 85.500. Pada interval berikutnya, kasus baru 810.000, meninggal 40.500 dan recover 769.500. Interval berikutnya, kasus baru 24,3 juta, meninggal 1.215.000 dan recover 23.085.000. Interval berikutnya, kasus baru 729 juta, meninggal 36.450.000 dan recover 692.550.000. Interval berikutnya tidak ada kasus baru, karena telah terjadi herd immunity. Herd immunity tercapai saat, berdasarkan asumsi, minimal 70% populasi recover atau imun. Secara kumulatif, infeksi terjadi pada 754.137.930. Meninggal 37.706.895 dan recover 716.431.005 orang. Apakah Anda hendak menggunakan metode herd immunity atau strategi lainnya? Strategi lainnya adalah menurunkan R0 dan mortalitas.
Bagaimana caranya? R0 akan turun dengan cara menurunkan T, menurunkan E, dan menurunkan K. Durasi penularan diturunkan dengan penemuan kasus secara dini dan isolasi mereka yang positif. Efektivitas penularan diturunkan dengan cuci tangan, masker, makan cukup, istirahat, vitamin, olahraga, berjemur, dan penyediaan APD bagi tenaga medis yang memadai. Kontak diturunkan dengan karantina, baik pada level individu, keluarga, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Pembatasan sosial berskala besar, lockdown, community containment, atau apapun namanya harus dilaksanakan secara luar biasa. Sambil melakukan strategi ini, kita kerjakan riset vaksin buatan Indonesia. Semoga. Berapa banyak vaksin yang harus diberikan kepada populasi? Rumusnya adalah 1 dikurangi R0 1 dibagi R0 saat ini kali 100%. Hasilnya adalah 96,7%. Artinya hampir semua orang harus divaksin. Terima kasih, saya M. Sopiudin Dahlan. Subscribe ke channel YouTube saya karena subscribe itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.